Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbarokah ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu, yang mana program yang kita laksanakan di kesempatan sore yang berbarokah ini adalah bedah makhraj bacaan suratul Fatihah per huruf ya. Kita akan meneliti kata per kata tempat keluar huruf suratul Fatihah agar bacaan kita tidak salah dan sholat kita pun juga sah. Dan ini perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sanudin yang insya Allah akan berbagi ilmu di kesempatan sore yang berbarokah ini. Mungkin bagi para jamaah ada yang belum kenal, dan insya Allah saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sebelum kita mulai kegiatan di kesempatan sore yang berbarokah ini ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sanudin. Alhamdulillah saya sudah cukup lama mengajar Al-Quran, kurang lebih ada 10 tahun ya, 10 tahun lebih ya kita mengajar, kemudian juga belajar bersama guru-guru, dan Alhamdulillah ini pengalaman-pengalaman kami pun juga ini mudah-mudahan juga bisa kita sharingkan di kesempatan sore yang berbarokah ini. Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan beberapa sanad Al-Quran, kemudian juga kita bertalaki dengan para guru, para masyayikh yang tentunya ahli di bidangnya, dan kita pun juga tidak ingin hanya kita saja yang mendapatkan manfaat daripada ilmu yang sudah kita dapat, tapi juga kita ingin sebarkan apa yang pernah kami dapatkan, apa yang pernah kita dapatkan kepada kaum muslimin yang lain ya. Oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman kami belajar, alhamdulillah ada beberapa sanad Al-Quran, kemudian juga sanad matan jazariyah, kemudian juga sanad untuk mengajari Al-Quran, termasuk juga sanad Al-Quran dari jalur yang lain. Dan tentunya mungkin ini hanya beberapa yang kami tampilkan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat untuk para jamaah juga untuk senantiasa istiqomah belajar. Di poster yang kami sudah sebarkan, kami mengingatkan dan juga mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa memperbaiki suratul Fatihah. Kenapa mungkin suratul Fatihah? Nanti kita akan jelaskan ya kenapa suratul Fatihah ini penting, dan bahkan kita kenapa kaitkan dengan anak-anak kita, putra-putri kita, ataupun mungkin bagi yang belum memiliki putra, memiliki putri, minimal untuk kebaikan diri kita. Karena kita tahu yang namanya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu adalah bagian daripada fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban bagi setiap individu kita. Oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman kami belajar, pengalaman kami mencari ilmu ya, dan juga mendapatkan sanad dari para guru, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami menyusun beberapa karya-karya buku ya. Karya pertama ini kaitan dengan Tahsin Al-Mustanir ya. Jilid pertama ini waktu kita mengisi salah satu program sanlat ya di salah satu sekolah di SMK yang ada di Cibeber. Kemudian selepas itu kita pun juga mengembangkan di jilid kedua karena kita melihat kebutuhan daripada pembahasan makhraj ini penting, sehingga kami pun juga membedah dan juga memaparkan di jilid kedua. Kemudian juga di jilid ketiga kita pun juga bedah berkaitan dengan sifat-sifat dan juga definisi-definisi dalam berbahasa Arabnya seperti apa ya. Dan ini tentu atas karunia dan juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dari para guru yang sangat luar biasa membimbing kami. Kemudian di samping itu juga dari program-program yang sudah kita jalankan ya, kita pun juga melaksanakan ataupun membuat program Yuk Fasihkan Suratul Fatihahmu ya. Ini dari program yang sebetulnya pernah kita selenggarakan beberapa bulan yang lalu ya. Ini pun juga di Daurah Suratul Fatihah kita ikhtiarkan buat buku ya. Ini pun juga untuk kebaikan kaum muslimin, dan ini juga dibedah berkaitan dengan latar belakang alasan-alasan kenapa kita penting untuk memperbaiki suratul Fatihah. Di sini juga kita sudah cantumkan. Kemudian juga karena kita melihat kebutuhan untuk makhrijul huruf, perlu juga ada jilid yang membahas berkaitan dengan makhraj, dan juga penting kiranya untuk step by stepnya ya, maka kita buka
ataupun kita susun juga Quranic steps ya untuk senantiasa memudahkan bagi yang ingin belajar dari mulai bacaan yang dasar gitu ya, perbaikan makhrajnya, dan semua buku-buku yang kita susun ini basisnya adalah makhrijul huruf ya. Karena kita tahu bahwa hal yang bisa menjadikan bacaan itu fasih ataupun tidak adalah kaitan dengan tepat atau tidaknya dari sisi makhraj ya. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembelajaran yang kita selenggarakan di kesempatan sore yang berbarokah ini, kita akan sama-sama bedah berkaitan makhraj suratul Fatihah ya. Kemudian perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan problem kenapa sih kita perlu mendalami dan juga perlu kita ini menjadi bagian daripada islahul ummah, menjadi bagian daripada orang-orang yang memperbaiki kondisi umat, karena dari eh, beberapa data yang kita dapatkan, problem kita saat ini ya, bahwa ternyata umat Islam di sini tercatat 72,25% Muslim di Indonesia buta huruf Al-Qur'an ya. Jadi kalau misalnya diprosentasekan ya, dilihat dari sisi jumlah itu kurang lebih dari angka 173 sampai 174 juta ya kaum muslimin yang masih buta daripada aksara Al-Qur'an. Data menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tertingkat literasi Al-Qur'an masih tergolong tinggi ya. Berdasarkan penelitian Institut ya, Ilmu Al-Quran Jakarta melibatkan 3.111 ya responden di 25 provinsi, terungkap bahwa 72,25% Muslim di Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Maka ini menjadi tanggung jawab kita ya para jamaah sekalian, sebagaimana yang kami sampaikan di awal mukaddimah bahwa membaca Al-Quran itu fardu ain ya. Fardu ain itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban bagi setiap individu muslim. Jadi siapapun yang memiliki KTP Islam, tentu dia harus bisa membaca Al-Quran. Minimal itu suratul Fatihah ya. Adapun berkaitan dengan paham kaidah ataupun tidak paham kaidah, maka ini menjadi bagian daripada fardu kifayah ya. Oleh karena itu kita mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita ya untuk senantiasa menunaikan apa? Menunaikan daripada fardu kifayah itu di lingkungan kita masing-masing, menciptakan apa namanya itu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis tahsinul Quran ya, mendalami Al-Qur'an agar senantiasa apa? Agar senantiasa tidak terjadi problem yang kita lihat saat ini ya. Bahkan yang paling terakhir itu berkaitan dengan guru PAI ya. Guru PAI itu guru pendidikan agama Islam pun juga tidak bisa membaca Al-Quran. Tentu ini bagian daripada perkara yang sangat miris bagi kami ya. Ya. Nah, ini yang di data yang lain ya, sebanyak 58,26% guru PAI SD belum fasih baca Al-Quran. Nah, ini pun juga menjadi problem ya. Guru agamanya pun juga tidak bisa baca Al-Quran. Maka ini jadi introspeksi buat kita. Ini pertanyaannya, kita udah fasih belum membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan para ulama ya. Oleh karena itu kita tentu nih ada satu modul ya, satu buku yang sudah kita susun ya, modul Daurah Tahsin Suratul Fatihah nih sekarang kita rubah jadi namanya Yuk Fasihkan Surat Al-Fatihahmu ya. Ini intinya isinya sama, berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan upaya untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Jika kita melihat daripada tuntunan ulama ya, hal yang paling minimal untuk sampai kepada titik fasih daripada bacaan Al-Quran itu adalah pertama, tahu daripada huruf-huruf hijaiyah, makhrajnya ya, tempat-tempat keluar huruf hijaiyahnya. Yang kedua, sifat-sifat yang mengiringinya. Ya. Kita pernah menyurvei ataupun pernah kita menanyakan langsung kepada guru-guru Al-Quran yang sudah cukup lama mengajarkan Al-Quran. Contohnya, kita pernah menanyakan ke salah satu pengajar Al-Quran itu, makhraj huruf ro itu di mana? Ibu, makhraj huruf ro itu di mana? Akhirnya yang bersangkutan itu menjawab, makhraj huruf ro itu di mana ya? Gitu ya. Akhirnya kesimpulannya ternyata yang bersangkutan tidak tahu makhraj huruf ro itu ada di mana. Ya, pas waktu ditanya kenapa mungkin tidak sampai alasan-alasan kenapa tidak bisa menjawab, karena memang pemantapan dari sisi makhraj itu kurang lebih butuh 1 tahun. Terus kata saya teh, kok bisa lama ya 1 tahun, padahal mah menurut dalam hati kami ya, kok bisa 1 tahun padahal
Mungkin 1 jam pun juga insya Allah bisa kita bedah, asal kita tahu ilmunya, asal kita tahu landasannya, asal kita tahu alurnya itu seperti apa. Oleh karena itu, kita berupaya untuk mengembalikan bacaan-bacaan Al-Quran ini kepada tuntunan para ulama mu'tabar, yakni dengan senantiasa menginduk ataupun merujuk kepada tempat-tempat makhraj, tempat-tempat keluar huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya. Karena disinilah letak fundamental, letak paling mendasar bacaan Al-Quran itu bisa fasih ataupun tidak. Kalau sebelumnya mungkin kita tahapan awal itu ya, kalau kita lihat di tahun 90-an, metode pembelajaran Al-Quran itu lebih mengacu kepada misalnya alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta gitu ya. Kadang kita pernah mendengar juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi mengurai bacaan-bacaan Al-Quran itu dari mana? Mengurai bacaan-bacaan Al-Quran itu dengan pola seperti itu. Kemudian juga berpindah setelah itu tuh ada bacaan yang lebih praktis. Langsung disebut, jadi ketika kita melihat ya, ada alif berharokat fathah dibaca a langsung a ba ta 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 dan selanjutnya. Nah, kemudian dari situ kita melihat ya pola-pola itu sudah mulai tuh. Jadi dari mulai awalnya itu dieja, kemudian polanya itu berubah menjadi pola yang langsung dibaca ya, praktis ya. Akhirnya disitulah muncul yang disebut dengan bacaan yang penting bisa baca ya, yang penting bisa baca. Dan ternyata kalau kita melihat ya, bisa baca saja itu tidak cukup ya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa baca saja ini masih belum cukup, perlu ada yang disebut dengan pemahaman dari sisi makhraj. Makanya kita ingin meningkatkan level umat dari yang awalnya bisa baca ya, bisa baca huruf-huruf, bisa baca Al-Qur'an, menuju ke bacaan Al-Qur'an yang fasih, bahkan menuju bacaan yang afshoh ya. Maka ternyata Imam Al-Jazari beliau mengutip salah satu bait ya. Ini kalau yang kita lihat itu di bait Matan Jazariyah, di bait yang kelima dan yang keenam itu beliau pernah menyampaikan, idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka memulai membaca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu memahami tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringinya agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bacaan yang paling fasih. Ya, ini kita ada garis bawah, perlu digaris bawahi ya para jemaah. Di sini ada kalimat paling fasih. Ya, saya coba kasih tanda merah biar jadi pengingat ya. Coba dilihat, ini ada kalimat paling fasih, atau dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan afsoh. Kalau afsoh ini ya secara gramatikal bahasa biasanya itu disebut dengan superlatif, Bu. Ya, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini yang disebut dengan superlatif. Apa itu superlatif? Ya, ini bacaan yang banget banget gitu. Jadi afsoh itu adalah bacaan yang banget banget, dalam artian banget banget di sini itu adalah bacaan yang sangat sangat fasih. Ya. Ini nasihat beliau itu kepada kaum muslimin, khususnya pada saat itu kan di orang-orang yang banyaknya mayoritas Jazirah Arab, apalagi orang-orang kita ya para jamaah. Orang kita ini lahir aja bahasa Arab belum terbiasa kan ya. Oleh karena itu kita dengan apa namanya itu, dengan kita mempelajari makharijul huruf ini menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk senantiasa mendalami dan juga mengetahui tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Sepakat atau tidak? Boleh dituliskan, Bu. Sepakat atau tidak nih? Ini biar ada interaksi. Saya takutnya ngomong sendiri. Suara saya sudah jelas nggak, Bu? Jelas banget Ustadz. Oh, jelas banget ya. Sepakat ya. Alhamdulillah, sepakat. Ya. Oleh karena itu kita berupaya ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk senantiasa menyebarkan ke tengah-tengah umat itu agar umat ini bisa sampai ke titik afsoh ini, sampai ke titik afsoh. Afsoh itu yang paling fasih, minimal kalau nggak paling fasih itu jadi fasih lah gitu. Makanya kita ingin menaikkan level umat dari yang bisa baca Al-Quran menjadi bisa bisa fasih membaca Al-Quran. Ya, walaupun kita bukan orang Arab, walaupun kita ini orang ajam, orang non Arab, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan kita mendalami dan juga memperdalam makharijul huruf ini, kita bisa semakin tahu dan juga semakin paham bacaan
yang sesuai dengan lisanul Arab ya, bahkan sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa ya, dengan kita mendalami kitab-kitab para ulama, salah satunya adalah Matan Al-Jazariyah ini ya, hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin itu. Oke, kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan hal ini, bahwa kalau kita simpulkan dari kitab Matan Jazariyah itu akan kita temukan bahwa singkatnya ya, untuk sampai kepada bacaan yang paling fasih ataupun bacaan yang fasih ya, itu kita harus satu sesuai dengan makharijul huruf ya, yang akan kita bedah ini baru baru poin pertama ya. Kemudian yang kedua sifatul huruf. Kemudian yang ketiga sesuai dengan tebal tipisnya. Emang ada tebal tipisnya? Ada ya. Kemudian yang keempat konsisten mengamalkan seluruh kaidah tajwidnya. Nah, ini umumnya kita sudah mempelajari ini. Di masyarakat yang paling banyak tersebar itu kaitan dengan materi-materi tajwid adalah pada poin yang keempat, yakni kaidah mengamalkan seluruh kaidah tajwid seperti halnya izhar, idgham, ikhfa, iqlab ya. Dan juga kalau misalnya dalam hukum mim sukun itu ada idgham mimi, ikhfa syafawi ya, kemudian juga izhar syafawi ya, kemudian juga lam, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah dan seterusnya, ada matobi'i dan seterusnya. Ini kebanyakan kita sudah mendalami ya, rata-rata yang kita temukan dari pengalaman kami mengajar kaitan dengan teori-teori kaidah ini, kaidah tajwid ini, banyak ya, banyak yang menyampaikan dan juga banyak yang menyebarkan ya. Namun kaitan dengan poin pertama makhrajul huruf, sifatul huruf, kemudian tebal tipis, ini masih sangat sedikit. Makanya kita ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang merubah kondisi umat agar umat ini bisa sampai menjadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummah itu. Kemudian yang kelima adalah tidak berlebih-lebihan dan juga tidak asal-asalan ya. Nah, ini tentu ini biasanya kalau yang berlebih-lebihan pun juga sering juga ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Belum lagi di samping itu ada bacaan yang asal-asalan. Asal-asalan itu ya jadi tidak menggunakan kaidah tajwid, tidak juga menggunakan kaidah makhraj. Yang penting lagunya aja merdu ya. Kadang orang-orang awam itu melihat orang yang ngajinya merdu padahal tidak sesuai dengan makhraj, padahal tidak sesuai dengan sifat, padahal tidak sesuai dengan tebal tipis, padahal tidak sesuai dengan kaidah tajwid, dianggapnya itu merdu aja gitu. Karena saking awamnya masyarakat kita. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang dia itu sudah paham tentang makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian juga tebal tipis, kemudian juga kaidah tajwid dan juga kaidah yang kelima ini ya, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh asal-asalnya. Asal-asalan ini udah tahu nih kaidah-kaidah kayak gini ya, kita malah jadi miris gitu. Malah kita miris, malah kita ikut sedih ketika apa? Ketika melihat masyarakat yang masih jauh daripada apa yang seharusnya diamalkan ya. Ya, maka inilah yang harus kita pahami bersama para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka kita coba ikhtiarkan Ibu. Ibu dan Bapak sekalian dirahmati oleh Allah. Ini kita ikhtiarkan untuk mengetahui nih ya, peta makharijul huruf nih, tempat-tempat keluar huruf hijai itu seperti apa. Makanya kita simpulkan itu ya. Paling mudah itu kita mengetahui ini 5 poin ini aja nih. Minimal itu 5 ya. Maksimalnya itu 17, nanti ada 17 itu ya. Pertama ada rongga mulut, kemudian tenggorokan, lidah, kemudian 2 bibir, kemudian ada rongga hidung ya. Nah, ini rongga mulut, tenggorokan, lidah, 2 bibir, rongga hidung. Ini semuanya adalah bagian daripada makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf yang intinya. Intinya itu 5 ini. Nanti pembagiannya baru perinciannya ada 17 ya. Tapi dengan kita mengenal 5 aja, ini sudah luar biasa ya. Pertama ada rongga mulut, kemudian ada tenggorokan, kemudian ada lidah, ada 2 bibir ataupun bibir ya. Kemudian yang kelima adalah rongga hidung. Nah, dengan kita mengetahui ini ya, insya Allah ini bisa mempermudah kita untuk mendeteksi setiap huruf itu ada di mana saja tempat keluar hurufnya. Nah, ini intinya ya. Al-khayshum, al-jauf dulu ya. Al-jauf, rongga mulut. Kemudian ada al-halqu, rongga tenggorokan ya. Tenggorokan, nah ini bagian yang biru nih, tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada al-lisan, ada
ada lidah. Asyafatani, dua bibir atau asyafah ya. Asyafah itu bibir. Kemudian yang kelima ada al-khayshum. Nah, ini misalnya al-jauf rinciannya seperti ini. Ada alif, wawu, dan ya. Ini bacaan-bacaan yang panjang. Ya. Alif, wawu, dan huruf ya. Ya, ini semua bacaan-bacaan yang panjang. Alirannya harus melalui mulut. Tidak boleh melalui rongga hidung. Ya, misalnya kayak ba. Tidak boleh dibaca ba, ba, sama ba. Beda ya. Bacaan-bacaan panjang harus melalui rongga mulut. Oke. Kemudian selanjutnya yang perlu kita sampaikan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bagian daripada makhraj yang kedua al-halq ya. Al-halq itu adalah tenggorokan ya. Tenggorokan ada hamzah ha ya. Pangkal tenggorokan di sini nih, bagian pangkal tenggorokan ya. A ha, dan dua huruf ini adalah huruf yang tipis ya. Perlu diketahui huruf ha itu bukan huruf tebal. Jadi tidak boleh dibaca misalnya kayak eh, ihdina dibaca dengan ihdina. Hamzah dengan huruf H ini dua-duanya huruf tipis. Maka tidak boleh dibaca ihdina tapi dibaca ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ini kemudian yang kedua ada huruf H dan huruf Ain ya. Ini ada di bagian tengah tenggorokan atau di wilayah epiglotis nih. H dan huruf Ain ya. H Ain ya. Kalau berharokat fathah jadi ha a ya. Makanya ketika kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan tidak boleh terlalu atas. Terlalu atas biasanya tuh bacanya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Beda Rohman sama Rohman ya. Bukan juga Rohman bukan pakai H tapi pakai H. Nah, ini huruf H. Ini harus teliti memahami dan juga mengetahui setiap makhraj. Sehingga ketika kita sudah tahu makhrajnya di mana, tempat keluar hurufnya di mana, dan bacaan kita ini masih jatuh misalnya ke huruf kho atau masih jatuh ke huruf H, ya, maka kita bisa memperbaiki bacaan kita. Oh iya nih terlalu bawah, jadi jatuh ke huruf H. Oh ini terlalu atas sehingga jatuh ke huruf kho. Terus gimana biar masuk ke huruf H? Oh di bagian tengah tenggorokan digerakkan lidahnya ke bagian dalam. Ha, ha, ha. Nanti wilayah epiglotis akan menempel ke bagian tenggorokan. Di situ nanti akan mempermudah bagi kita untuk senantiasa bisa menerapkan setiap tempat-tempat keluar huruf hijaiyah ya. Selanjutnya yang paling banyak ini ada di lidah ya. Lidah ada huruf qaf ya. Ini pangkal lidah nempel ke langit-langit atas yang lunak. Adapun kaf ini nempel ke bagian langit-langit atas yang keras nih, ada bagian yang agak putih ya. Kemudian huruf jim ini bagian tengah tenggorokan. Tiga huruf ini jim, shin dan huruf ya. Ya, jim ini menempel ke langit-langit atas. Shin ya mendekati ke langit-langit atas tengah lidahnya. Tapi secara umum ini sama tengah lidah semuanya. Kemudian huruf ya juga ini ada di bagian tengah lidah ya. Kemudian selanjutnya ada huruf dod dan huruf lam ya. Dod dan huruf lam pun juga ini sama-sama dua-duanya ada di sisi lidah. Hanya yang membedakan untuk depan sisi lidah ada huruf lam. Makanya bacaan huruf lam tidak boleh meruncing lidahnya. Tidak boleh alhamdu tapi alhamdu dari depan sisi lidah ya. Depan sisi lidah itu berarti di sini nih bagian sini ke bagian ujung ya, ke bagian torfu. Adapun huruf dod ya, itu dari mulai pangkal lidah sampai ke bagian tengah bahkan ke bagian huruf lam. Ya, itulah yang disebut dengan huruf dod yang ada di bagian sisi lidah. Selanjutnya ada huruf nun ya, ro, kemudian ta, dal, to, sod, zai, sin, ro, tha dan zal. Ini sama-sama semuanya ada di ujung lidah. Ya, hanya yang membedakan nanti ujung lidahnya nempel kemana. Nah, ini nanti akan kita bahas. Coba kita lihat di sini ada yang disebut dengan makhraj huruf nun. Ya, huruf nun ini nempel ke langit-langit atas. Ya, sama dengan huruf ro. Ya, hanya yang membedakan nanti berkaitan dengan sifat
antara nun dan huruf ro. Kemudian juga di sini ada huruf ta dan juga huruf dal ya. Ini ujung lidahnya nempel kemana? Nempelnya ke tempat tumbuh gigi ya. Coba kita lihat di sini ada bagian tempat tumbuh gigi ya, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan usul ats-tsanaya al-ulya. Usul ats-tsanaya al-ulya. Nempel ke tempat tumbuh gigi seri atas ya. Itu ada huruf dal dan huruf ta ya. Huruf dal lebih kuat daripada huruf ta. Sehingga huruf dal ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, mid ya, tekanannya harus lebih kuat, jangan terlalu lemah. Kalau terlalu lemah biasanya mid nanti cenderungnya ke huruf ta. Nanti yang membedakan apa? Yang membedakan sifat. Kalau ada makhraj yang sama, tempat keluar huruf yang sama, nanti yang membedakan adalah sifatnya yang berbeda. Oke. Selanjutnya ada huruf to. Ya, huruf to, ya, huruf to ini pun juga dia ada di ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi seri atas. Hanya yang membedakan huruf to ini karena dia huruf tebal, maka bagian pangkalnya dia terangkat. Ya, bahkan terkategori sifatnya itbaq, mayoritas lidah terangkat. Hanya penekanannya ada di tempat tumbuh gigi seri atas ya. To ya. Bahkan huruf to ini terkategori huruf yang paling tebal di antara semua huruf hijaiyah ya. Selanjutnya ada huruf shad ya. Huruf shad ini ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah ya. Dan untuk bagian ujung lidahnya ini tidak sampai menekan karena dia punya sifat sofir ya. Sofir itu apa? Desis. Karena harus ada ruang untuk bisa mengalirkan desis tersebut dan juga hams ya pada huruf shad. Kemudian ada huruf sin dan huruf zai. Sama juga ini. Sofir juga huruf sofir ya. Hanya yang membedakan kalau huruf shad itu bagian pangkalnya terangkat karena hurufnya tebal. Sedangkan huruf sin dan huruf zai ini adalah huruf yang terkategori tipis sehingga bacaannya tidak boleh ditebalkan. Contoh ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tidak boleh dibaca mustaqim, mustaqim. Kalau mustaqim ke shad. Mustaqim. Termasuk juga ketika membaca Shiratal ladzina harus ditebalkan, harus ditegangkan lidahnya. Kalau misalnya tidak ditegangkan, nanti bakal baca annya cenderung ke huruf sin. Siroto, sirot. Beda antara sirot dengan siroto ya. Kemudian selanjutnya yakni huruf dha. Ya, huruf dha ujung lidah nempel ke ujung gigi seri A atas. Ya, ini huruf dha ya, pangkal lidahnya terangkat karena terkategori huruf yang tebal. Kemudian huruf zal dan huruf sa ya, ini sama-sama juga hurufnya adalah huruf yang ada di ujung lidah nempel ataupun mengenai ke ujung gigi seri atas dan tidak perlu ditekan karena hurufnya adalah huruf hamas ya. Kalau tha, sedangkan huruf zal juga ini sifatnya rokhwah. Rokhwah itu mengalir suaranya. Tha mengalir suaranya, zal juga mengalir suaranya. Yang membedakan nanti kaitan dengan tekanannya. Kalau huruf zal tidak sampai terlalu ditekan sehingga udaranya keluar ya, tapi yang kalau sa baru dia harus didorong sampai udaranya keluar karena dia punya sifat hams. Nah, ini harus kita ketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Walaupun kita ini bukan orang Arab, tapi kita perlu bisa. Kenapa? Karena ini tuntutan bagi kita ketika kita sudah beragama Islam. Apalagi kita sudah diberikan keturunan anak cucu ya. Udah diberikan anak, udah diberikan cucu ya, apalagi sudah punya cucu. Ini kita pengen tuh menanamkan ke anak-anak kita ini bacaan yang baik dan benar ya. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui kaitan dengan makhrijul huruf. Jadi bukan hanya sebatas bisa baca tapi juga benar bacaannya sesuai dengan tuntunan para ulama mu'tabar. Kalau udah ulama mu'tabar berarti itu skalanya bukan hanya lokal ya. Bukan hanya lokal itu bukan hanya di Indonesia saja tapi juga diakui oleh seluruh ulama di dunia ya. Kita ingin agar umat Islam yang ada di Indonesia ini skalanya sudah bukan lagi lokal tapi sudah skalanya ini masuk ke bacaan yang diakui oleh internasional, bahkan sudah memiliki sanad ya. Kita ingin para jamaah ini punya sanad Al-Qur'an juga ya. Kayak kemudian juga ada di sini ada asyafatani dua bibir. Nah, ini tanda yang diberikan merah ini kecuali ini ya.
Karena ini huruf fa ini bukan dua bibir. Kalau dua bibir jadi pa, ya. Pa, tapi fa, af, idah. Jadi perut bibir bawah nempel ke ujung gigi seri atas. Adapun wau, ba dan huruf mim ini baru dua bibir ya. Kalau wa ini bibirnya gerak sehingga maju ke depan. Wa bergerak. Ba ini menempel bibir atas bibir bawah. Kemudian huruf ma, am menempel juga. Hanya nanti huruf mim ini punya dua makhraj. Di samping dia itu ada di dua bibir. Di samping itu juga dia makhrajnya ada di al-khayshum ya. Al-khayshum itu ada di rongga hidung sama dengan huruf nun. Nah, ini gambaran daripada makhrajnya tempat-tempat keluar huruf hijaiyahnya seperti ini ya. Begitu. Nah, ini latihannya. Oke, sekarang kita masuk ke bedah. Nih, sudah siap ya? Sepakat sekali. Ya, Masya Allah. Ya, sepakat. Masya Allah terlambat. Adakah rekamannya? Oke, kita lihat ya. Baik, kita akan bedah nih satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ta'awudz dulu atau dari mana ini? Kita coba ini ya. Kita coba buka yang ini. Bentar. Kita coba buka yang ini ya, Bu ya. Dari mulai ta'awudz. Kita coba buka gambaran buku ini. Buku apa namanya? Fatihah. Fasihkan Fatihahmu. Nah, kita coba buka dari situ ya. Nah, ini coba. Ini kalau di buku yang Fasihkan Fatihahmu, Bu, Ibu dan Bapak sekalian, ini kita sudah coba susun untuk mempermudah ya. Ini, nah ini yang buku yang kita coba susun. Nah, ini kita akan bahas yang di kesalahan-kesalahan. Nah, ini udah tadi, ini rongga mulut udah. Percepat saja di bagian yang ini udah di pembahasannya. Kita bahas di ta'awud misalnya ya. Kita bacaan ta'awud. Bacaan ta'awud. Ta'awud itu ada di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini ya. Ini sebenarnya ada pembahasan bedahnya ya. Kayak kita buka. Sekarang kita masuk bedah. Udah hampir jam 5 ya. Apa-apa. Oke, kita agak cepat ya karena waktu kita juga terbatas. Coba dari mulai tahu coba kita simak ya, kita lihat. Kalau ini kan pembahasannya berkaitan dengan kesalahan-kesalahannya ya. Kita sekarang fokusnya ke apa saja makhrajnya ya. Kita bedah dengan maklumat yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, yang pertama ada di sini hamzah. Hamzah itu ada di bagian pangkal tenggorokan ya. Tenggorokan yang paling bawah di pita suara A. Kemudian ain ada di bagian tengah ya, ada bagian tengah tenggorokan. Ya, ini bagian tengah tenggorokan. Kemudian bacaan panjang auzu ya, coba di sini aja ya. Bacaan panjang ya. Maka ini bacaannya melalui al-jauf atau rongga mulut ya. Jadi jangan sampai dibaca Jadi ain dua-duanya nggak boleh, dua-duanya. Karena hamzah di pangkal, ain itu ada di bagian tengah. Kemudian wawu ada di wawu sukun ini berfungsi sebagai mad, maka mad tabi'i bacaannya melalui rongga mulut. A'udzu. A'udzu ya, bacaan panjang tadi melalui al jauf rongga mulut. Kemudian huruf zal ya. Huruf zal ini ada di mana? Huruf zal ini ada di ujung lidah ya, mengenai ke nah ini nih. Coba ujung lidah za a'udzu a'udzu ya. Jadi tidak boleh dibaca a'udzubil. Kalau zu ya, kalau zu itu huruf dha. Ini huruf zal, maka huruf zal itu perlu tipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah a'udzu, kita masuk ke kalimat kata billah ya. Billah di sini ada huruf ba. Huruf ba di mana tadi?
ada di dua bibir ya. A'udzu billahi. Nah, kemudian ada billahi, ada huruf lam. Lam musyaddadah bertasydid. Ini kalau dalam ilmu tajwidnya disebut dengan bacaan tarkik tipis ya. Billah bukan billah, billah ya. Lamnya ini makhrajnya ada di adna hafatil lisan. Ada di bagian depan sisi lidah yang tadi kita bahas. Kemudian billahi bacaannya ada mad tabi'i, maka bacaannya tidak boleh masuk ke rongga hidung, cukup di bagian rongga mulut. Kemudian ada ha, billahi, a'udzu billahi. Ya, huruf ha ini ada di bagian mana? Ada di bagian pangkal tenggorokan sama dengan hamzah. Oke. Selanjutnya minasyaitoni, mim ada di dua bibir. Nun ini ada di mana huruf nun? Nun ada di ujung lidah nempel ke langit-langit atas ya. Mina nash. Nah, kemudian ada shin musyaddadah. Setiap ada bacaan yang bertasdid maka bacaannya harus ditekan. Minash. Ya. Alif lam syamsiyah. Shinnya itu ada di bagian tengah lidah ya. Kemudian setelah huruf shin ada huruf ya. Ya-nya ini bukan berfungsi untuk memanjangkan, tapi ya-nya ini adalah ya yang terkategori bacaan lin. Apa itu bacaan lin? Bacaan yang ringan, lunak. Sehingga tidak boleh dibaca a'udzu billahi minasyaito. Tidak boleh dibaca syaito. Tapi diringankan minasyaitoni, minasyaitoni. Nah, itu huruf ya. Ya ada di bagian tengah lidah sama kayak huruf shin. Selanjutnya huruf to, ya. Huruf to ini ada di mana? To, to, ya. Ada di ujung lidah, nempel ke tempat tumbuh gigi seri atas. Ya, karena dia hurufnya tebal, maka bacaannya harus ditebalkan. Jadi tidak boleh dibaca minasyaitani, ta sama boni. Ya, ciri daripada bacaan yang tebal, dia harus tegangkan. Ya, kemudian selanjutnya ada bacaan yang panjang. Nah, bacaan panjang inilah yang disebut dengan matobi'i. Ya, matobi'i kaidahnya tadi setiap masuk ke rongga al-jauf, ya, masuk ke rongga al-jauf berarti rongga mulut ya. Maka tidak boleh masuk ke rongga hidung. Ya, huruf nun juga sama tadi, yakni ada di ujung lidah. Kemudian minasyaitonir rajim. Ar-rajim ya, huruf ro punya sifat namanya takrir, yakni adanya getaran. Ya, dan getarannya tidak boleh terlalu banyak, cukup satu getaran saja. Setelah getar langsung tarik, yakni ada di bagian ujung lidah ya, huruf ro ya. Minasyaitonir rajim, ar-rajim ya. Selanjutnya, kemudian ini ada bacaan panjang, huruf jim sama tadi di bagian tengah lidah jim. Ya, ini ada di bagian matobi'i, yakni di al-jauf, yakni di ronggamu mulut. Jim, mim di dua bibir ya. Mad dari disukun sama panjang, pokoknya setiap bacaan yang panjang baik itu 2, 4 ataupun 6, bacaan panjangnya harus melalui rongga mulut. Oke, selanjutnya masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama ada huruf ba, ya. Huruf ba ini bismi, bismi. Ba ini ada di mana? Ba di dua bibir. Kemudian huruf sin ada di mana? Huruf sin ada di ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Kemudian ada huruf mim. Mim ada di mana? Di dua bibir. Bismillahi, ya. Lam dalam keadaan tarkik tipis ya. Kemudian juga makhraj huruf lam ada di
bagian adna hafatil lisan ada di bagian depan sisi lidah. Kemudian huruf H ada di bagian pangkal tenggorokan. Bismillahirrohmani ya. Ar-Rahmani. Huruf Ro di ujung lidah naik ke langit-langit atas. Huruf H ada di bagian tengah tenggorokan. Kemudian huruf Mim ada di dua bibir. Kemudian huruf Nun ada di bagian ujung lidah nempel ke langit-langit atas. Terakhir ada Ar-Rahim sama. Ro sama H. Ro tadi udah. Ro yakni di ujung lidah nempel ke langit-langit atas. Kemudian huruf H ya. Huruf H ini ada di tengah tenggorokan. Bacaan panjang ada di mana? Ada di bagian al-jauf, ronggamu, mulut. Huruf mim terakhir ada di mana? Huruf mim ada di huruf mim ada di eh, huruf Kedua mim bibir. ada di mana? Di kedua bibir. Ah, kedua bibir. Oke. Baik, saya baca di sini. Penjelasannya di samping itu yang kelirunya ya. Oh ya, kalau kalau dalam kurung B ataupun K maksudnya apa ya? Oh iya nih Bu Ati ya. Ini saya beritahu ya Bu ya. Jadi B dan K ini besar, kesalahan besar, ini kesalahan kecil Bu. Jadi B, K, B, B ini B, K ini kesalahan yang emang tidak fatal. Makanya ada penjelasan di sebelum ini tuh Bu ya. Sebelum pembahasan kaitan dengan kesalahan-kesalahan. Ini kan ini pembahasan kesalahan-kesalahan membaca suratul Fatihah ya Bu ya. Nah, itu ada pembahasan tentang lahan. Jadi kriteria lahan itu ada lahan jali, ada lahan khofi. Jali itu kesalahan besar, khofi itu adalah kesalahan fatal ya. Yang paling difokuskan oleh para ulama itu ya adalah berkaitan dengan jangan sampai jatuh kepada lahan jali, kesalahan fatal itu. Walaupun kesalahan khofi pun juga ini aib bagi seorang imam ataupun bagi seorang muslim yang memang sudah belajar tajwid ya. Ini kayak misalnya nih kesalahan besar itu nih misalnya merubah huruf H menjadi huruf H. Jadi rohim jadi rohim. Nah, ini jadi tidak memiliki arti ya. Bahkan bisa jadi merubah arti. Misalnya alhamdu jadi alhamdu. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kematian. Jadi beda artinya ya. Makanya kenapa kita perlu belajar makhorijul huruf tuh di situ. Oke. Ya Bu ya, buat ya nggak apa-apa ya. Sambil kita jawab. Oke, selanjutnya ada alhamdu. Alhamdu ada hamzah. Ada al. Hamzah ada di pangkal. Pangkal mana, Bu? Pangkal Tenggorokan. tenggorokan. Ah, gitu, Bu. Bantu jawab ya, Bu ya, biar biar rame. Oke, kemudian huruf lam di mana, Ibu? Lam, Bu Bapak di mana, Ujung lah? lidah yang bertemu dengan langit-langit di atasnya. Oke, depan lidah betul ya. Depan sisi lidah ya atau adena hafatil lisan ya. Nempel ke langit-langit atas. Kemudian huruf H ada di Tengah H tenggorokan. tengah tenggorokan yakni di wilayah epiglotis. Mim ada di bagian Kedua dua bibir. bibir. Ah gitu. Huruf dal ada di mana? Dal. Ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ah, oke, pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuh gigi serita. Maka untuk bacaan huruf dal ini juga kebanyakan kita ini suka alhamdu. Jadi nempelnya ke langit-langit, Bu. Jadi bukan ke tempat tumbuh gigi. Makanya kalau alhamdulillah, dulillah itu biasanya lebih kecil ya. Kayak bacaan kita kayak biasanya gini kita nyebut duduk ya. Duduk itu kan ujung lidahnya itu nempel ke langit-langit ya, Bu ya. Coba nak duduk nak, duduk. Duduk itu tebal tuh Bu ya. Duduk. Tapi kalau orang Arab tuh nyebut duduk, duduk, gitu ya. Agak lucu emang. Duduk, duduk. Nah, karena ujung lidahnya tuh nempel ke tempat tumbuh gigi. Jadi suaranya lebih tipis. Duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, selanjutnya lillahi. Lillah lam Ujung depan lidah yang sisi ujung sisi lidah yang lidah ya, nempel ke langit-langit atas. Oke. Kemudian bacaan panjang di ada sini madu tabi'i di rongga mulut. matobi'i ada di ronggamu, mulut. Huruf H ada di Aksol halqi. aksol halqi di pangkal tenggorokan. Oke, selanjutnya ada robbi. Robbi. Ro tebal tipis di sini.
Roknya tebal. Ro-nya tebal disebut ro Rok tafkhim. tafkhim. Oke, bagus. Robbil. Jadi tidak boleh dibaca rabbil. Rab sama rob beda ya. Nah, makanya di sini masuk kategori lahan khofi. Walaupun khofi emang ini tidak selayaknya keliru. Robbi, rob. Ah, kemudian huruf ba di mana ba? Di Di kedua dua bibir. bibir. Oke, robbi. Oke, bagus. Selanjutnya al-alamina. Rabbil alamina. Oke. Sifat huruf lam ada yang tahu ini Robbil itu aliran suara sedikit Lainnya. itu disebut apa? Bainiyah atau tawassul. Bainiyah atau Tawadud. tawassut ya. Tangan. Itulah yang disebut dengan sifat at-tawassut ya, aliran suara. Sehingga kalau aliran suaranya dipenuhi maka dia tidak akan memantul Memasuk ya. Robbil Memantul. nah kalau nggak dialirin suaranya biasanya mantul. Tapi Robbil alamin ada aliran suara sedikit. Kemudian ain ya, di mana ain? di tengah Robbil. tenggorokan. Tengah Di tenggorokan atau pelipis. wasful halqi ya. Lebih utamanya hafal Arabnya Bu ya. Wasful halqi. Kemudian bacaan panjang matobi'i ada di Di al-jauf. al-jauf. Oke, kemudian huruf lam tadi ada di adna Adanya ha tulis. fatil lisan. Ada di adna hafatil lisan. Ada di depan sisi lidah nempel ke bagian langit-langit atas. Lamin, mi ya, mim ada di Di Dua syafatayn. bibir. dua Di bibir kedua dan bibir. alja Di al asyafatan. khaisyu. Oh, dan al-khaisu. Mim itu masuk khaisyum juga ya Bu ya. Jadi dua itu makhraj mim tuh. Jadi ada di dua bibir dan juga al khaisyum. Adapun ketika panjang nih bacaan panjangnya min ya, min, maka di sini al jauf, kemudian nunnya ada di bagian mana? Torful Eh, Torf. lisan ma'a hanakil a'la. Hanakil a'la pakai kaf ya. Hanakil a'la ya, nempel ke langit-langit atas. Kemudian huruf nun pun juga dia punya Dua makhraj yang lain yakni di al-khaisum. al-khayshum. Oke, ini Ar-Rahmanir Rahim sudah ya Bu ya. Kayak kita masuk ke Maliki Yaumiddin. Ma Nah, At-tabi'i. Dua Mim dulu, bibir. Deng. Mim dulu tadi udah ya. Dua bibir. dua Kemudian bibir. al-khayshum. Mat-tabi'inya masuk ke Di al-jauf. al-jauf. Lam. Di Di, di pada pang, Lam. langit-langit. Oke, lam tuh ada di adna hafatil Adna. lisan. Depan sisi lidah ya. Huruf kaf ada di mana? Maliki. kaf, kaf, Di pangkal lidah, di aksal lisan. Paling belakang. Ya, dia di Aksal aqsal lisan. Fauku ya. Fauqu. Fauku bukan fauku. Asfalu, Deng. Asfalu itu jadi bagian lebih bawahnya. Kalau misalnya nempel ke langit-langit atas tuh baru fauku mana huruf qaf. lampu, Kalau misalnya fauku. asfalu agak turun sedikit itu nempel ke langit-langit atas yang keras itu huruf kaf ya. Makanya maliki bukan maliki. Qi sama ki beda ya. Maliki. Maka dia agak pecah suaranya. Jadi ada hamesnya. Oke, selanjutnya yaumi ya huruf ya. Ada di Tengah. Nah, wasful lisan. wastul lisan. Wastul lisan ya. Wastu tengah al lisan lidah. Wastul lisan. Yaumi wawunya ada di Di syafatan. Asyafatain. asyafatani ya, dua bibir. Dua bibir itu dan juga hurufnya ini huruf lin ya, bacanya bacaan lin bukan madlin, beda ya Bu ya antara madlin dengan huruf lin. Ini huruf lin masuknya ya, huruf lin, huruf yang lunak, jadi tidak boleh dibaca yaumi tapi yaumi ringan, mudah, tidak dipersulit ya. Kemudian mi ada di Di
kedua bibir, di Oke, syafatain kedua dan di bibir atau al-khayshum. asyafatani atau syafatain. Ad-dini ya, maliki yaumiddin. Oke, dal ada di. Ada di ujung lidah yang bertemu dengan pertama tumbuh gigi seri atas. Oke, jadi bahasa Arabnya apa, Bu? Bahasa Sudah. Arabnya itu Sih, Bu Men. bahasa Arabnya itu ada di torful lisani ma'a usuli atsanaya al-ulya ya, torful lisan ujung lidah nempel ke tempat tumbuh usuli atsanaya al-ulya, tempat tumbuh gigi seri A atas ya. Oke, nggak apa-apa. Dikit. Kemudian selanjutnya ad-din ya, panjang, bacaan panjang. Mada Ini tabi'i, ada di ada di al-jauh, al-jauf, bagus ya. Kemudian huruf nun ada di maliki yaumiddin. Nah, nun ada di torful torful lisan, lisan torful ya, lisan, ma'a hanakil maaf, a'la. a'la, Ya, dan di tanda al-khayshum. al-khayshum, bagus. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, i hamzah Hamzah ada di aqsal halqi, aqsal halqi, ya ya tengah ada di wasatul lisan, wastul wasful wastul lisan, lisani ya, wastul lisan. lisani. Kemudian ada huruf panjang Ada mada tabi'i, iyyaka matobi'i. Kemudian ada huruf di kaf ada di al-jauh, kaf pangkal ada di aqsal lisan, aqsal eh, lisani ya, lisan. asfalu bagian bawahnya dikit. Kemudian na'budu ya, nun ada di torful Torful lisan, lisan. Kemudian akil a'la. nempelkan hanakil a'la. Oke, kemudian ain. Ain ada di Ain ada di wastul wastul hmm, halqi, wastul wastul halqi. halqi. Betul. Na'budu. Kemudian ada aliran suara sedikit itu disebut apa? Disebut bainiyah atau tawar. Bainiyah atau tawassuto ya. Jadi iyyaka na'budu. Na'budu. Itu namanya tawassut pada huruf Ain Ain. ya, yang punya sifat bainiyah. Huruf-huruf bainiyah itu ada lin umar, lam nun ain mim ro ya. Tak ada huruf ain di situ. Kemudian huruf ba di sini ada huruf ba dua Tani. bibir atau asyafatani. Kemudian ada huruf dal ada Dal. di Torful torful lisan. lisan ma'a usuli atsanaya al-ulya. Oke. Iya wau tah wau wa di sini apa wau? Jadi Wa syafat. iyyaka wa iyyaka. Ada di syafatani. Oke, asyafatani ya. Kemudian iyyaka sudah kata tadi. Nasta'inu ya. Nasta'inu. Nun ada di tengah. Di ujung lidah yang Ujung lidah ya. Ada di tengah. di ujung lidah yang bertemu dengan gusi di atas, dengan langit-langit di atas. Langit-langit atas. Oke, kemudian sin. Nas. Ujung Nasta'inu. torful lisan, Sin ada di. ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Oke, sejajar dengan gigi seri bawah atau bertemu nggak apa-apa ya. Karena kalau bahasa Arabnya sama Bu, torful lisani ma'a fauqi atsanaya as-sufla. Cuman kalau diartikan ke Indonesia nanti beda-beda ya. Tapi kalau Arabnya mah sama kayak adenal halqi tadi adena afatil lisan. Oke, gitu ya. Kemudian nasta'inu ya, oke udah. Ain sudah tadi. Udah nih nasta'in juga. Ihdina hamzah Hamzah ada di aqsal halqi. aqsal halqi. Kemudian ha Hak sama di aqsal halqi. aqsal halqi. Huruf dal ada di torful lisan. Kemudian nun ada di torful lisan sama bacaan ihdinas, bacaan panjang ya. Karena dia pendek dimasukkan ke sod langsung ya Bu ya. Sod ada di torful lisan ma'a fauqi ya as-sufla. Kemudian ro ada di ujung lidah. Panjang ada di al-jauf. To ada di ada Torful di lisan. torful lisani ma'a usuli ya al-ulya. Kemudian
al-mustaqima. Alif lam ada di Lam. adna Adna hafatil lisan ya, depan sisi lidah. Kemudian mim ada di asyafatani. Sin ada di torful lisan, ujung lidah. Ta ada di ujung lidah, nempel ke tempat tumbuh gigi seri atas. Qaf ada di pangkal aksol lidah ya. Kemudian panjangnya ada di jauh. Nah, jawuf ya. Mimnya ada di mimnya dua dua bibir. bibir ya. Oke, selanjutnya udah mustaq. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata. Sod. Sod ada di ujung lidah. Ujung Torful lidah. Kemudian juga hurufnya tebal tipis. Ini sodnya. sodnya tebal. Tebal ya. Walaupun dia dalam keadaan kasroh, dia tetap tebal dalam kondisi apapun. Sirata. Huruf ro ada di ujung lidah. Panjang ada di al. Al-jauh. Jawuf, to ada di ujung lidah. Siratal ladzina alladzi lam adna hafatil lisan. Zal ada di mana zal? Torful ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Oke, bagus ya. Torful lisan ma'a atrafi ats-tsanaya al-ulya ya. Torful lisan ujung lidah ma'a atrafi nempel ke ujung gigi seri ats-tsanaya al-ulya gigi seri a atas ya. Alladzina na tabi'i, kemudian ada huruf nun. Nun juga di sini apa? Nunnya juga ada di torful Ujung lidah yang bertemu dengan Torful. Oke, ke langit-langit atas. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hamzah ada di hamzah di aksol halqi. aqsal halqi. Nun ada di ujung lidah. Ain ada di tengah tenggorokan. Ya, betul ya. Wastul halqi. Mim ada di dua Ada di bibir. Ta ada di ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Oke, pangkal gigi seri atas. Ain sama tadi udah. Lam Di mim hafatul lisan. depan sisi lidah ya. Adna hafatil lisan. Alaihim. Ya sukun di sini ada di wastul lisani ya. Ya, kemudian him di pangkal tenggorokan aqsal halqi. Him ada mim dua bibir. Oke. Ghairil maghdub. Nah, sekarang ghairi, huruf ghain di adnal halqi. adnal halqi ataupun ujung tenggorokan ya. Ghairi, yaknya di sini apa? Yaknya wastul lisan. Wastul lisan. Ghairi, tidak boleh dibaca ghairi ya. Ghairi ringan aja karena huruf lin, huruf ro di sini Roknya ujung dengan langit-langit di atas. Roknya apa nih? Ujung lidah ya. Ro tebal tipis. Tipis ya. Kemudian al-maghdubi ghairil mim dua bibir. Sudah tadi ada di adnal halqi. Huruf dod. Nih huruf dod apa nih? Ada di tepi lidah bagian belakang, baik kiri maupun dari mulai dari itu ada di bagian apa? Hafatil lisan ya. Ada di bagian hafatul lisan, yakni ada di bagian sisi lidah dari mulai aqsa hafatil lisan ila muntaha ya, dari mulai ujung tuh nempelnya kemana? Ladrosa, nempel ke adros tuh ke gigi geraham, baik kiri ataupun kanan atau kedua-duanya. Maghdubi bacaan panjang wow ada di al-jawuf. Al-jawuf ya, maghdubi. Kemudian dua bibir ya, dua bibir juga ya. Kemudian huruf ba apa ba di sini ba? Huruf ba itu dua bibir. Bibir juga sama ya. Maghdubi alaihim. Terakhir ada nih walad ya. Wow ada di kedua bibir. Dua bibir, kemudian lam ada di Jadi adna hafatil lisan ya. Walad masukin ke huruf dod ya. Dod ada di
hafatil lisan dari Hafatil belakang lisan. Iya sampai betul, depan. dari 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 belakang ya dari belakang aksal itu apa, Bu? Dari lisan aqsa hafatil lisan ila ya ila muntaha. ila muntahanya. Ya atau bisa ke muntahanya ataupun ke bagian agak depannya lah ya. Oke, kemudian selanjutnya aldo panjang panjang Panjangnya ada al-jauh. Ad-dallin. Al-jauf ya. Kemudian dari sisi tajwidnya apa ini? Maksudnya hukumnya Ustadz. Iya, hukumnya apa? Hukumnya mad lazim musakol kalimi. Oke, mad lazim mutsaqal kalimi betul. Kemudian ada huruf lam juga di sini, lam musyaddadah bertasydid juga, maka harus ditambah naber di sini. Dallin ada ditekan tuh ya ke lamnya, tidak boleh diringankan. Kemudian huruf lam ada di adna Nah, hafatil lisani, kemudian ada mato bi'i matabi dan yang terakhir al-jauh ada huruf al ya mato bi'i tadi al jauf, kemudian nun ada di ada di ujung lidah oke, taraful lisan. ada di torful lisan. Taraful Terakhir amin hamzah di hamzah di aksal halqi. aqsal halqi panjangnya amin Empat. al-jauf Oh, panjangnya di al-jauh. mim kemudian mimnya di Kedua bibir. mimnya di dua bibir min ya ada al-jauf Ada kemudian nun ya dan nun di kedua di bibir. min nun dua bibir nun itu Di di ujung lidah yang ah, bertemu. oke baik itu ya. Oke, itu. Nah, ini penutup. Al-mahiruna bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an maka ia bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan mengalami kesusahan di dalam membacanya maka ia mendapatkan dua pahala. Artinya kita perlu cita-cita Ibu ya, cita-cita mah harus tinggi ya Bu ya. Cita-cita tinggi itu apa? Sampai ke titik al-mahiruna bil Quran ya, biar kita bisa sejajar dengan para malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah ya. Adapun berkaitan dengan nanti hasil, hasil itu kan bukan wilayah kita. Hasil itu adalah di wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tugas kita adalah memaksimalkan bagaimana kita bisa belajar dan juga bersungguh-sungguh dalam setiap upaya sampai kepada titik yang tentunya Allah tahu setiap upaya dan jerih payah kita. Baik, kita berikan kesempatan mungkin ada yang ingin baca suratul Fatihah. Silahkan. Ana Ustaz, Mangga Ibu. Siapa ini? Suzana Ustaz. Oke, Ibu Suzana. Oke, monggo Ibu. Ntar Bu ya. Saya coba keluarkan dulu ininya. Bacaan. Ntar. Baik, saya coba sharekan dulu Bu ya. Hmm. Nah, ini nih. Baik, dari ta'awudz basmalah Ibu ya. Mangga Ibu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi Zubil, ringankan lagi Bu, ujung lidahnya. A'udzubillah. Jadi antara gigi seri, ujung gigi seri atas A'udzu sama ujung billahi gigi, ujung lidah itu menempelnya tidak terlalu kuat, Bu. Tidak boleh terlalu kuat. A'udzu billahi Ya, oke. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Oke, rajim. ya-nya dikit lagi. Ringankan, Ya-nya kurang apa Ustaz? kurang Kurang, ringan. kurang ringan. Mhm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. syaitonir rajim. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, masih ditekan Bu sekali lagi Bu. Kamu dulu aja. Satu, dua, tiga. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitoni, tidak syaitoni. Ya, nah.
A'udzu billahi minasyaitonir Oke, rajim. nir, tekan lagi ke huruf ro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan lagi huruf ro-nya. Kurang apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Hir, Bismillahirrahmanirrahim. hir. Langsung kan? Nah gitu. Nah gitu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, Ustaz. Ya, lanjut, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Oke, Alamin. ro-nya tebalkan. Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro itu punya sifat tawasud ya, Bu ya. Jadi ngalir dikit suaranya kayak huruf lam. Kurang ngalir gitu ya, Ustaz. Kurang ngalir dikit aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Sama yaumi. Maliki yaumiddin. Benar, Ustaz. Ya, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh takaluf, Bu. Takaluf. Iya, berlebih-lebihan. Takaluf Oh, tuh gitu. berlebih-lebih. Jadi iya, nadanya sama aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iyyaka. Yang penting neken, Bu. Oh, gitu. Ya, Nah, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ya, Ihdinas siratal mustaqim. ya. Siratal ladzina Siratal, siratal. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil. Alaihim, jangan alaihim. Oh, jadi kayak Sirotol. berat gitu ya, Ustaz. Naber ya. Iya, iya, iya. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim Ya. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah, Oke, Amin. Masya Allah. Barakallah ya. Syukran Oke, tadi Ustaz. catatannya ya. Afwan. Baik, Bapak Muhammad Aziz, coba. Ini yang dari ikhwannya. Boleh dinyalakan mic-nya. Kameranya juga boleh nyalain. Biar kelihatan. Ustaz, mohon maaf belum bisa dinyalakan kameranya Ustadz masih Oh, boleh. dalam. Nggak apa-apa. Ya. Ta'awudz basmalah ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. A'udzu. A'udzu Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. rohma tipiskan. Ketika ro-nya tebal, hanya tipis. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya,
Ar-Rahmanir Kayak getarkan Rahim. dikit aja ro-nya itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Maliki Yaum, Yaumiddin. Oke, bagus. Benar. maliki yaum. Ya, lanjut. I Iyyaka Tekan. Iyyaka, iyyaka. Dan nabar. Berikan nabar, nabar hentakan. Ya. ya, Iyyaka. Tapi jangan sampai hilang suaranya. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. oke, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, ghinnya kurang tebal. Ghairil mag. Ya. Huruf ghin di sini tebal. Jadi tidak boleh dibaca maghdubi. Mag sama mag beda. Oh, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang dari Goiri ya, Ya, Ustaz. boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, gitu ya. Amin. Oke. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, satu lagi mungkin ya. Saya boleh, Ustaz. Boleh, Bu. Silakan. Mm. Ibu Syamsiah ya. A'udzu Bu Syamsiah, Ustaz. Ya, boleh, Bu. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir Oke, masih rajim. ada tekanan itu. Syaitani, syaitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak boleh baca. A'udzu billahi minasy syaitan. Nah, nggak boleh syaitan, tapi syaitani, syaitani. Ringan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, udah lumayan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan him, him. Oh, ke hidung Ya, ya, ke Ustaz. hidung, ya, Ar-Rahmanir-Rahim. ya, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka oke. Ketika nasta'in. ngalirkan ain, ini tidak boleh diputus, Bu. Iyyaka na'budu, Oh, na'budu. Jadi tetap ada, tetap nyambung tuh ya. ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Ihdinas siratal mustaqim. ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Oke. الضالين. Bacanya masih ke ini masih tipis, kemudian ini walad walad langsung ke dot, Bu, jangan ke makhraj huruf ta. Maka tekanannya itu bukan didominasi di ujung lidah, tapi dominannya itu di pinggir lidah. Walad lad. Malah kalau bisa ujung lidah jangan neken tuh ke depan. Oh ya. Gitu. Oke. Sama orin Ghairi. ya Ustaz ya. Hmm?
Huruf ghain ya betul. Sanorin Ghainnya maghdub. tebalkan. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Mangga. Ulang dari ghairil maghdub, Ustaz. Boleh. Boleh, Bu. Ghairil maghdubi alaihim Alaihim. Masih ditekan Ibu. Masih alaihim. alaihim. Masih agak neken tuh. Kurang. Baik. Kurangin. Neken. Nggak boleh. Ghairil maghdubi Mau. alaihim. Mau. Mau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Itu Bu Amin. diperbaiki tadi beberapa catatan yang kami sampaikan. Oke, gitu ya, Bu ya. Ya, Oke. baik Ustaz. Jazakallah Ustaz. Sami-sami Bu. Oke, satu lagi mungkin ya. Ibu, ini atas nama Cadik Time ini siapa nih, Bu? Aku Ustaz, mau dong. Mangga Ibu. Siapa ini? Saya Ustaz. Ya, atas nama Ibu Cadik Cadik Time dulu mungkin ya. Boleh, Ya, boleh. saya Ibu Mangga Ibu. Eni. Mangga Ibu. Ya, makasih Ustaz. Iya, Zoom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim, Rohim. Kenakan haknya, Rahim. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya perjelas, ainnya perjelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. A, a. A, Jadi Bu, bacaan ain itu a, a, tengah tenggorokan ya. Jadi cara itu gini, kalau ini lidah ya Bu ya, ini lidah. Tadi kan ini wilayah epiglotis ya Bu ya. Ini ada epiglotis di sini. ya. Dan ini catat. Robbil nekan gitu. A, a, a gitu. Tidak nggak nekan ke hidung. A, 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 Jadi alirannya tuh melalui mulut, tidak sampai ke hidung. Nggak Amin. A, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Oke, silakan. Alamin. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lanjut dulu, Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Maliki Yaumiddin. ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Buka lagi mulutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta. Iya, Jadi dilepas Bu suaranya tuh ya. Nah. Wa iya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ini udah mulai kena tuh terus. Ihdina tuh mulai bisa ya. Kayak lanjut Bu. Ihdina. Ihdinas Tipiskan haknya. Ihdina. Lihat ya mulai saya tuh. Tidak ihdina. Ihdina. Sama kayak Hamzah bacanya. ih- Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Ta'alaihim. Ainnya baru kena lagi. Ya Bu.
صراط الذين أنعمت عليهم Ah, itu boleh karena tuh ghairil maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Oke. آمين. Oke Bu ya. Jadi cukup ya. Kita lihat waktunya udah 5:29. Jadi gini Bu, saya ingin Ya, sampaikan ya Bu ya. syukran, Dari makasih banyak pertemuan kita, Ustaz. sama-sama Ibu. Jadi dari pertemuan kita, saya tuh ada kepikiran gini Bu. Jadi kita buka klinik Suratul Fatihah Bu. Saya tuh punya cita-cita dari metode tahsin mustanir yang kita sudah susun itu Bu. Jadi kita itu punya cita-cita ini Bu. Cita-cita kita itu mudah-mudahan nanti ke depannya ini semakin banyak orang yang punya sanad Al-Quran, Bu. Saya tuh pengennya gitu. Minimal itu suratul Fatihah, ya. Dan kita tidak ingin sifatnya itu SPP di awal, nggak mau ya misalnya SPP di awal. Jadi nanti tuh jadi beban buat kita tuh. Jadi ngasih itu nggak objektif gitu. Jadi kita ini, Bu, ya. Karena kita ini kan pengennya itu semuanya bisa. Dan nanti kita buatkan. Kemarin saya minta izin ke guru, ke Ustadz Muhsin, beliau saya kalau buat ini tahsin apa sanad Fatihah boleh nggak Sad? Terus beliau tuh sampaikan ya silakan aja kalau Fatihah boleh gitu. Artinya kan kalau sanad yang saya bawa satu Quran nih Bu ya. Ya, terus kalau misalnya Fatihah aja nih minimal mah umat Islam tuh bacaan Fatihahnya benar gitu. Kita ingin setiap orang tuh punya bacaan yang baik dan benar gitu. Sehingga nanti dari beberapa program yang kita akan laksanakan Ibu ya setelah ini follow up-nya nanti setelah kegiatan ini eh yang apa namanya itu kita buka klinik Fatihah termasuk tadi bacaan-bacaan yang Ibu baca. Kalau misalnya nanti gini Bu, kalau misalnya di ta'awud masih salah berarti jangan dulu loncat ke ayat kedua ya. Jangan dulu loncat ke basmalah. Ta'awud aja dulu sampai betul-betul tuh huruf-huruf yang masih PR itu terpenuhi. Karena pengalaman kami dulu, talaki ke Al-Mukarram Ustaz Musin itu, huruf Ain itu saking sulitnya itu melafazkan huruf Ain. Bahkan kata Syekh Isom, Bu, kata Syekh Isom tuh yang ini nih. Jadi Syekh Isom tuh beliau bilang bahwa orang Indonesia itu paling sulit. Nih, Syekh Isom tuh yang ini, Bu. Nah, ini nih. Ya, Syekh Isom tuh bilang orang Indonesia tuh huruf Ainnya tuh masuk hidung semuanya. Pegang aja, Bu, pas baca huruf Ain. Baca pegang aja gitu. Jadi pas waktu Robbil alamin jarang a gitu. Alamin nih. Maksud itu ke hidung sama. Alamin. Nah, itu makanya ketika saya dikoreksi ini sama Ustaz Muhsin, bacaan huruf ainnya tuh saya sampai latihan tuh di motor tuh perjalanan dari mana? Dari Cianjur ke Cibeber setengah jam lah naik motor tuh bacain huruf ain aja terus Bu. A a a. Ah, ah. Saking sulitnya tuh nyebutin huruf ain gitu. Artinya apa? Artinya kita ingin agar agar apa namanya tuh agar bacaan kita itu mendekati ke Rasulullah SAW. Dan ini kalau kita lihat Bu ya, nih Alhamdulillah dari sanad Quran ini saya ini ke Ustadz Musin ini beliau ngasih izin ke saya tuh silakan kalau saya bikin ini sanad suratul Fatihah boleh nggak? Silakan aja. Dia sudah dikasih izin. Jadi nanti sampai ke Rasulullah SAW, jadi mendekati ke situ. Minimal mau mendekati Bu dari ini. Itu kalau tidak salah tuh ke 27, 28. Saya lupa di sini urutannya. Kalau dari Kiai Aziz cukup jauh 37, 38. Kurang lebih 10 atau 7 atau 9 atau 10 gitu kalau dari Kiai Aziz tuh jaraknya tuh. Kalau ini kan kita Matan Jazariyah. Tadi kita bedah makhraj itu ilmunya di sini nih Bu nih. Di kitab ini di kitab Matan Jazariyah yang kita kutip dari Imam Al-Jazari ya. Kalau saya ngajar ini udah cukup lama dan memang lebih banyaknya bikin metode sendiri aja sekarang. Tapi metode yang kita bikin, yang kita susun tujuannya agar umat Islam tuh bukan hanya bisa baca, tapi kita ingin agar umat Islam tuh tahu yang dia baca tuh makhrajnya di mana ya. Karena kita ini nyadar diri gitu ya Bu ya, bukan orang Arab, bukan apa, bukan asli, emang bukan orang Arab ya. Sadar diri nih, kalau saya orang Sunda misalnya itu ya nyebut huruf pa tuh dulu mah susah Bu ya. Fa. Asal kita belajar makhraj mah ya biasa aja Bu.
Katanya orang Indonesia tuh nggak ada huruf F, jangan fitnah katanya, Bu. Tapi ternyata benar bisa aja, Bu. Ya, dari praktek yang kita kita latih dan kita ajarkan juga banyak yang bisa, alhamdulillah. Ya, yang penting tadi kuncinya tahu makhraj, tempat-tempat keluar huruf, dan juga kita tahu tempat-tempat yang kita harus baca itu seperti apa ya. Dan alhamdulillah juga di sini ada yang udah ikut rutin, nah, Quranic Steps ya, bahkan juga yang sekarang talaki Al-Quran juga ada, dari jamaah ibu-ibu pada maghrib tuh biasanya ada. Dan kita memang tujuannya ingin apa, agar semakin banyak orang yang bisa paham, khususnya kaitan dengan praktek ya. Karena kalau tahu teori kurang praktek juga kurang, Bu. Bisa praktek nggak tahu teori juga nggak bisa ngajarin nanti ke orang, ngejelasinnya sulit. Nah, makanya perlu dua-duanya, kita mampu, kita bisa, dan tidak ada cara lain kecuali kita, ya tadi, tidak ada cara lain kecuali kita talaki. Talaki itu jadi belajar sama guru ya. Bahkan yang seandainya kita dapat yang bersanad, utamakan bersanad. Dan memang offline maupun online ya, kalau kita posisinya sekalipun online benar kayak gini, ada koreksi, ada perbaikan ya, itu kalau kata guru kami misalnya Ustadz Diwana itu ya terkategori diperbolehkan. Ini mirip seperti halnya online yang emang offline, yang penting ada koreksian, bukan hanya sebatas istima tuh jadi minta untuk didengarkan aja, bukan hanya itu, tapi juga kita membaca dan juga mendapatkan koreksian, karena koreksian itulah yang paling apa, yang paling penting. Mungkin itu, Bu, untuk kesempatan sore yang berbarokah ini. Nanti kita coba polling ya, minta pendapat siapa yang hendak ingin dilanjutkan. Nanti programnya nggak apa-apa, kita terbuka aja, Bu. Ya, kita terbuka siapapun yang mau ikut. Sekaligus nanti kita tentukan jadwal harinya. Mudah-mudahan sekarang tuh hari apa ya? Hari Ahad. Dan mudah-mudahan setiap hari Ahad mah ada gitu. Minimal mah setiap Amin. pekannya ada gitu, setiap pekannya. Nanti mudah-mudahan juga gak setiap pekan, tapi nanti ada waktu yang kita coba luangkan dan kita sisihkan. Nanti silakan buat ibu dan bapak yang mau ikut bisa sama-sama talaki. Karena ini Fatihah ini 17 kali kita baca, Ibu ya. Dan kita ingin Iya. nih anak-anak kita langsung yang ajar. Ustadz Adi Hidayat tuh ngasih nasihat itu, jangan sampai guru-guru ngaji yang dapat pahala dari anak-anak kalian, katanya gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bu ya. Jadi jangan sampai jatah pahala orang tua ini diambil sama guru ngaji, katanya. Kayak saya ngajarin guru apa, orang tuanya tadi, orang tuanya nanti ngajarin anak-anak. Jadi biar nanti langsung ibu tuh biar dapat investasi pahalanya dari situ. Kita dapat Amin. pahalanya dari ini. Jadi anak-anak kita ngaji, tapi nanti pahalanya ngalirnya ke orang tuanya. Allahu taala a'lam bisawab. Mohon maaf ya, Bu ya, sekali lagi. Mungkin tidak semuanya bisa kita berikan kesempatan karena waktu kita juga terbatas. Nanti kita buka chat di kolom chat ya. Bagi yang berminat, bagi yang ingin ikut. Mudah-mudahan juga cita-cita kita ya, cita-cita kita bersama ya. Biar saya ada cita-cita gerakan Indonesia Fasih Mengaji. Saya pikiran ke situ. Agak liar sih pikiran saya tuh, Bu. Tapi ya mau nggak mau, emang harus liar ya. Jadi bukan bisa mengaji. Kalau bisa mengaji kan banyak ya. Tapi kalau fasih itu kan ngaji kan jarang nih. Fasih mengaji ya. Fasih mengaji, kalau fasih mengaji ini masih jarang. Makanya saya pengen tuh fasih mengaji. Jadi kalau saya apa namanya? Dan ini nanti ya satu rumah satu pemegang sanad Quran yang minimal Fatihah nih, kepikiran saya tuh ini. Minimal satu aja, satu keluarga itu satu aja Fatihah dulu. Lebih utamanya lagi semua Quran, Bu. Utamanya, tapi biasanya waktunya lama, Bu. Setahun saya tuh. Harus kuat terus tahan. Makanya kalau misalnya ada yang talaki Al-Quran sebulan, saya rada kurang kurang percaya, bukan kurang percaya maksudnya teh. Masih agak was-was ya. Karena saya belum berani kalau buka 1 bulan gitu. Kalau Fatihah 1 bulan masih memungkinkan lah, 1 bulan. Walaupun saya dulu Fatihah aja 3 bulanan, Bu. Koreksi sama Kiai Aziz tuh nyampe 3 bulanan, salah lagi, jadi belum lanjut ke surat-surat yang lain sebelum Fatihahnya beres. Kalau Fatihahnya beres baru boleh ke surat-surat yang lain. Kiai Aziz itu dulu gitu nyaranin ke kami ataupun nyuruh ke saya tuh buat apa namanya, pas talaki Al-Quran tuh kayak gitu. Fatihah dulu, Fatihah ketemu, Fatihah lagi, setelah ketemu masih ada salah lagi, besoknya Fatihah lagi, gitu aja terus. Sampai betul-betul bener. Saya bulatin kalau tidak salah itu ada 17 kesalahan. Jadi makanya nanti kalau bisa ya Ibu dan Bapak, kalau yang mau ikut ini dibulatin di mana kesalahannya. Makanya tadi saya batasin kalau misalnya ta'udnya belum selesai,
nggak boleh ke setelahnya ke basmalah. Nanti kalau udah basmalahnya selesai baru kedua, kedua baru ketiga, ya. Saya terpikir seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan Allah mencatat setiap upaya dan juga waktu yang kita luangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Amin. pun juga menjadikan kita bagian daripada Ahlul Quran dan yang Amin. dikhususkan Amin. olehnya. Ahlul Quran wa khassatuh. Kita tutup dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Jazakallah sama-sama khairan Ibu. Afwan, Ustaz. barakallah. Masalah ikut kelas Turun ya. Ustaz. Sama-sama Ibu, barakallah.